Dalam primbon Jawa kuno, weton pahing selalu berada dalam posisi yang istimewa. Sejak ratusan tahun lalu, para pujangga, ahli nujum, dan para wiku percaya bahwa orang yang lahir pada hari pahing membawa energi kemakmuran paling terang dibandingkan 5 pasaran lainnya. Mereka bukan hanya lahir dengan keberuntungan, tetapi juga dengan garis nasib yang mengarah pada kelimpahan, seolah alam semesta menyiapkan jalan khusus bagi mereka. Asal-usul energi rezeki pahing dimulai dari perhitungan Neptu. Dalam primbon, setiap hari kelahiran memiliki nilai numerik yang memancarkan kekuatan tertentu. Pahing berada pada tingkatan energi api dan angin yang bertemu, menciptakan kombinasi yang melahirkan kekuatan luar biasa, ketegasan, intuisi tajam, daya tarik alami, dan kemampuan membaca arah kehidupan dengan lebih cepat dibandingkan weton lain. Api memberikan semangat dan dorongan, sementara angin membawa fleksibilitas dan kecerdikan. Ketika dua unsur ini berpadu, muncullah sosok manusia dengan kemampuan luar biasa untuk menarik peluang rezeki. Para leluhur Jawa menyebut energi bawaan pahing dengan istilah pangayoman rejeki, sebuah anugerah dari langit yang membuat rezeki mereka tidak pernah sepenuhnya tertutup. Bahkan ketika kehidupan menghadirkan rintangan, pahing selalu menemukan celah untuk bangkit. Seolah ada kekuatan gaib yang mengawal langkah mereka, menjaga agar mereka tidak berada dalam keterpurukan terlalu lama. Orang-orang yang lahir pada weton ini juga disebut sebagai pengemban cahaya kemakmuran. Mereka memiliki aura terang yang memancar dari dalam diri. Aura inilah yang membuat orang pahing mudah disukai, dihormati, atau dilibatkan dalam urusan penting. Banyak pemilik weton ini yang tidak menyadari bahwa di balik kesan kuat dan wibawa yang mereka bawa, terdapat energi leluhur yang mengalir dalam darahnya. Energi yang telah diwariskan turun-temurun dari zaman para raja Jawa kuno. Dari sisi spiritual, pahing memiliki hubungan erat dengan elemen matahari pagi, simbol dari awal kehidupan yang penuh harapan dan kelimpahan. Primbon percaya bahwa kelahiran pada pasaran pahing adalah pertanda bahwa seseorang diberikan kemampuan untuk membuka 3 pintu rezeki utama. Rezeki dari usaha sendiri, rezeki dari bantuan orang lain, dan rezeki yang muncul tanpa disangka-sangka. Banyak kisah lama yang menceritakan para saudagar besar, pemimpin kerajaan, dan pedagang sukses yang ternyata lahir pada weton pahing. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang selalu menemukan jalan terang, meski awal hidup mereka sederhana. Sifat pantang menyerah, kecerdikan mengatur strategi, serta kemampuan memanfaatkan setiap momentum adalah bagian dari warisan energi pahing. Dalam gambaran primbon, energi pahing diibaratkan seperti emas murni yang tertanam dalam bumi. Mungkin tidak langsung terlihat, tetapi semakin digali, semakin besar nilai yang ditemukan. Orang pahing sering terlambat bersinar di masa kecil. Namun begitu masuk ke usia dewasa, mereka mulai menunjukkan kualitas emas tersebut. Pada intinya, asal-usul kekayaan pahing bukan hanya tentang nasib, tetapi tentang warisan energi leluhur, kombinasi unsur semesta, dan karakter bawaan yang kuat. Semua itu menjadi fondasi mengapa pahing sering disebut sebagai weton yang ditakdirkan kaya, bahkan sebelum mereka sadar akan potensi besar yang mereka miliki. Karakter bawaan weton pahing adalah alasan terbesar mengapa mereka begitu mudah mencapai kekayaan. Dalam primbon Jawa, karakter seseorang adalah fondasi yang membentuk nasibnya. Dan pahing termasuk dalam kelompok yang dianugerahi karakter emas, karakter yang kuat, penuh energi, dan sangat cocok untuk meraih keberhasilan besar. Pertama, orang pahing memiliki nalar tajam yang sulit ditandingi. Mereka bukan tipe orang yang hanya mengikuti kata orang lain. Mereka mengamati, menimbang, lalu membuat keputusan dari analisis mereka sendiri. Kecerdasan alami ini membuat mereka sering menangkap peluang yang orang lain lewatkan. Entah dalam bisnis, pekerjaan, ataupun hubungan sosial, pahing selalu selangkah lebih cepat dalam membaca arah situasi. Kedua, pahing memiliki sifat nekat positif. Mereka berani mengambil risiko, tetapi bukan risiko bodoh. Justru mereka seperti punya perhitungan batin yang sangat akurat. Tidak jarang keputusan berani mereka membawa hasil besar. Banyak pemilik weton ini yang sukses karena keberaniannya memulai usaha,
pindah kerja, atau mencoba hal baru ketika orang lain masih ragu. Ketiga, weton pahing membawa wibawa alami. Tanpa perlu banyak bicara, mereka mampu menarik perhatian dan rasa hormat orang lain. Wibawa ini membuat mereka mudah memimpin, mudah dipercaya, dan gampang mendapat dukungan. Ketika mereka membuka usaha, orang-orang cenderung membantu. Ketika mereka ingin bekerja sama, orang lain dengan senang hati mengikuti. Keempat, pahing memiliki kemandirian tinggi. Mereka tidak suka bergantung pada orang lain. Inilah yang membuat mereka bekerja keras, rajin belajar, dan cepat berkembang. Namun uniknya, meski mandiri, mereka tetap memiliki kemampuan besar untuk bekerja dalam tim. Mereka bisa berada di depan sebagai pemimpin, atau di belakang sebagai penggerak. Fleksibilitas inilah yang menjadi kunci kesuksesan jangka panjang. Kelima, mereka hampir tidak pernah terpengaruh oleh omongan buruk. Pemilik weton pahing memiliki hati yang kuat, mental yang kokoh, dan pikiran yang stabil. Ketika mereka punya tujuan, mereka fokus sampai bisa mencapainya. Gangguan kecil bagi mereka hanyalah angin lewat. Dalam banyak kisah primbon, orang pahing diibaratkan seperti batu karang emas. Keras, kokoh, tidak mudah diombang-ambingkan, namun sangat berharga. Tekad kuat mereka adalah kekuatan utama yang tak bisa diremehkan. Selain itu, pahing juga dikenal sebagai weton dengan insting rezeki, kemampuan untuk merasakan peluang, bahkan sebelum peluang itu muncul. Banyak pemilik weton ini yang tiba-tiba mendapat ide cemerlang yang mengubah hidupnya, atau bertemu orang penting di waktu yang tepat. Ini bukan kebetulan semata, tetapi bagian dari karakter emas yang menyatu dengan energi semesta. Dengan karakter seperti ini, tidak heran jika banyak orang pahing menjadi pedagang sukses, pemimpin perusahaan, tokoh masyarakat, atau bahkan pemilik kerajaan usaha. Mereka tidak hanya kaya, tetapi kaya dengan cara yang bermartabat, dari kerja keras, kecerdikan, dan keberanian. Karakter emas inilah yang menjadikan pahing sebagai weton yang paling mudah berkembang, paling cepat kaya, dan paling mudah bangkit ketika jatuh. Mereka diciptakan untuk berhasil. Dan selama mereka menggunakan karakternya dengan benar, kesuksesan bukan lagi impian, tetapi takdir yang pasti datang. Dalam primbon Jawa, perjalanan hidup setiap manusia diibaratkan sebagai alur sungai yang mengalir dari hulu hingga hilir. Namun bagi mereka yang lahir pada weton pahing, sungai kehidupan itu bukan sungai biasa. Ini adalah aliran besar yang membawa keberlimpahan, rintangan, keberuntungan, dan pencerahan. Semuanya berjalan bersamaan. Rezeki pahing mengikuti pola yang unik, sebuah garis takdir yang sudah diukir jauh sebelum mereka dilahirkan. Ramalan rezeki pahing terbagi menjadi 3 fase besar, masing-masing membawa energi yang berbeda namun saling melengkapi. Fase pertama dimulai pada usia remaja, saat mereka baru mengenali dunia. Di usia 15 hingga 25 tahun, pahing memasuki fase kebangkitan energi. Ini adalah masa di mana bakat alami mereka mulai terlihat perlahan. Mereka cenderung cepat belajar, cepat memahami situasi, dan mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Namun rezeki pada fase ini belum berupa uang besar. Bentuknya adalah pintu kecil, seperti peluang, pengalaman, relasi baru, atau bimbingan dari guru atau tokoh yang tanpa sengaja ditemui. Primbon menyebut fase ini sebagai masa dadi wesi panas. Besi yang mulai dipanaskan untuk ditempa menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Lalu memasuki usia 26 hingga 40 tahun, pahing mengalami fase lonjakan kekayaan. Ini adalah masa yang sangat menentukan. Dalam primbon, fase ini dikenal dengan istilah Mangesti Pandhita, masa di mana energi keberlimpahan turun dari langit seperti hujan emas. Banyak pemilik weton pahing yang justru menemukan kesuksesan di fase ini, entah mendapatkan pekerjaan besar, mendirikan usaha yang tiba-tiba berkembang, menikah dengan pasangan yang membawa keberuntungan, atau mendapat kepercayaan besar dari orang berpengaruh. Mereka seolah berada di momentum emas. Apapun yang digerakkan, cepat berhasil,
Apapun yang disentuh, tumbuh berkembang. Pada usia ini, Pahing seperti mencapai versi terbaik mereka, cerdas, kuat, berani, dan makin mantap dalam mengambil keputusan. Beranjak ke usia 41 tahun ke atas, Pahing memasuki fase stabil kaya. Fase ini bukan lagi masa kejar-kejaran rezeki. Justru, rezeki mengalir lebih tenang, seperti sungai besar yang menemukan jalurnya sendiri. Banyak pemilik weton ini yang mulai menikmati hasil kerja keras mereka. Mereka dihormati, dilibatkan dalam urusan penting, atau bahkan menjadi pusat rujukan orang lain. Di masa ini, Pahing tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya secara pengalaman, wibawa, dan kedewasaan batin. Primbon menggambarkan mereka sebagai Wong Tuo Sing Dadi Pepadang, orang tua yang menjadi cahaya bagi lingkungannya. Namun ramalan rezeki ini bukan hanya tentang usia, tetapi juga tentang momen-momen lompatan yang bisa terjadi kapan saja. Orang Pahing sering mengalami rezeki tak terduga, tiba-tiba dapat peluang besar, dipercaya seseorang yang bahkan baru mereka kenal, atau menerima rezeki yang datang dari arah yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Inilah ciri khas weton yang dinaungi energi kuat. Rezeki mereka bergerak dinamis, mengalir cepat, dan seringkali tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Meski demikian, perjalanan rezeki Pahing bukan tanpa tantangan. Fase-fase naik turun tetap ada. Kadang mereka jatuh, tersandung, atau bahkan kehilangan sesuatu yang mereka bangun. Tetapi Primbon mencatat, Pahing tidak pernah jatuh dua kali di titik yang sama. Mereka belajar dengan cepat, bangkit dengan kuat, dan kembali berjalan dengan penuh keyakinan. Kekuatan jiwa mereka yang kokoh adalah alasan mengapa rezeki mereka tidak pernah terputus terlalu lama. Ketika dilihat keseluruhan, takdir rezeki Pahing adalah takdir orang besar. Bukan hanya kaya materi, tetapi kaya perjalanan hidup. Mereka adalah pejuang yang ditempa waktu, dibimbing semesta, dan dilindungi energi leluhur. Maka tidak heran jika Primbon menyebut weton ini sebagai pemilik garis emas kemakmuran sepanjang hayat. Weton Pahing dikenal sebagai weton dengan kekuatan rezeki yang hampir tidak pernah putus. Namun sebagaimana semua energi besar dalam Primbon Jawa, setiap kekuatan memiliki titik rawan. Bagi Pahing, titik rawan itu terletak pada satu pantangan utama, menolak bantuan dari orang lain. Pantangan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dalam ilmu Primbon, ini adalah kunci yang menentukan apakah pintu rezeki mereka tetap terbuka atau justru tertutup. Mengapa pantangan ini begitu penting? Karena energi rezeki Pahing tidak bekerja sendirian. Rezeki mereka sering mengalir melalui tangan, niat, dan kesempatan yang dibawa orang lain. Walaupun Pahing dikenal mandiri, kuat, dan tidak suka bergantung, mereka sebenarnya sangat bergantung pada hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya. Mereka ibarat pohon besar yang membutuhkan angin dan hujan dari luar agar tetap hidup, tidak peduli seberapa kuat akarnya. Dari sudut pandang spiritual Jawa, menolak bantuan berarti menolak jalan yang disiapkan semesta. Banyak pemilik weton Pahing yang jatuh miskin bukan karena malas, bukan karena gagal, tetapi karena terlalu gengsi untuk menerima pertolongan atau bekerja sama dengan orang lain. Ada kalanya mereka merasa bisa menyelesaikan semuanya sendiri, dan disinilah bahaya itu muncul. Primbon menggambarkan pantangan ini sebagai nutup lawang rezeki, menutup pintu rezeki yang seharusnya terbuka lebar. Ketika Pahing menolak bantuan, aliran rezeki mereka melemah. Usaha yang tadinya lancar mendadak mandek. Pekerjaan yang biasanya cepat selesai menjadi sulit. Bahkan, rezeki yang sudah di depan mata bisa hilang dalam sekejap. Dalam beberapa kasus, energi semesta yang biasanya mengawal mereka menjadi pasif, seolah menunggu sampai mereka membuka diri kembali. Namun yang menarik adalah, pantangan ini tidak berlaku sebagai hukuman permanen. Begitu pemilik weton Pahing memperbaiki sikap, rezeki mereka langsung pulih. Ini karena energi Pahing sangat responsif. Pintu rezeki yang tertutup bisa kembali terbuka hanya dengan satu tindakan kecil, menerima uluran tangan, menghargai bantuan,
atau mau bekerja sama. Ketika mereka kembali selaras dengan energi semesta, aliran keberlimpahan kembali mengalir deras seperti sebelumnya. Pantangan lain yang masih berhubungan adalah tidak boleh meremehkan orang yang lebih kecil atau lebih muda. Rezeki pahing sering datang dari orang yang tidak terduga, bisa dari bawahan, orang baru, atau orang yang dianggap tidak penting. Jika pahing bersikap sombong, mereka sebenarnya sedang menolak jalan rezekinya sendiri. Primbon Jawa juga mencatat bahwa orang pahing harus menghindari tindakan yang menutup diri, seperti mudah tersinggung, terlalu curiga, atau cepat menolak tawaran kerjasama. Karakter bawaan mereka yang tegas memang membuat mereka mandiri, tetapi ketika kemandirian itu berubah menjadi keangkuhan, energi rezeki menjadi terganggu. Namun di balik semua pantangan ini, weton pahing tetap diberkahi dengan kemampuan untuk selalu kembali bangkit. Bahkan ketika mereka jatuh, mereka jarang jatuh lama. Energi besar yang mengalir dalam diri mereka akan selalu mendorong mereka kembali ke jalan keberhasilan. Pantangan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa rezeki bukan hanya tentang kemampuan diri sendiri, tetapi juga tentang keselarasan dengan semesta dan manusia di sekitar. Pada akhirnya, pantangan ini adalah pengingat bahwa pahing bukan diciptakan untuk berjalan sendirian. Mereka ditakdirkan menjadi besar. Tetapi kebesaran itu muncul saat mereka bersedia menerima, memberi, dan bekerja sama. Selama mereka menghindari pantangan ini, rezeki mereka tidak akan pernah habis. Mereka akan tetap menjadi weton dengan garis kekayaan yang kuat, stabil, dan dijaga oleh energi leluhur. Dalam primbon Jawa kuno, setiap weton memiliki masa keemasan yang muncul pada rentang usia berbeda-beda. Namun untuk weton pahing, masa keemasan itu tidak hanya satu kali, melainkan 3 kali dalam hidup. Inilah yang membuat pahing sering disebut sebagai weton yang ditakdirkan tajir bahkan jika pernah jatuh berkali-kali. Energi kejayaan mereka selalu kembali, seperti matahari yang tidak pernah gagal terbit. Kejayaan pertama biasanya terjadi pada usia 24-28 tahun. Pada masa ini, orang pahing mulai menunjukkan kualitas terbaiknya. Kecerdasan matang, keberanian meningkat, dan intuisi rezeki semakin terasa kuat. Banyak pemilik weton ini yang menemukan pekerjaan terbaiknya atau memulai usaha pertamanya dalam rentang usia ini. Jika mereka mengambil keputusan yang berani, keberhasilan cepat datang. Bahkan kesalahan yang dibuat di rentang usia ini sering berujung pada pembelajaran yang mengantar mereka pada kesuksesan besar di usia berikutnya. Kejayaan kedua datang pada usia 33-40 tahun. Ini disebut sebagai puncak emas primbon. Pada fase inilah pahing benar-benar bersinar. Energi semesta seperti memihak mereka. Hubungan sosial menjadi kuat, kepercayaan dari orang lain meningkat drastis, dan kemampuan berpikir jernih membuat mereka mampu menciptakan hal-hal besar. Banyak tokoh besar Jawa kuno yang lahir pada weton pahing mencapai kejayaan tertingginya di periode ini, menjadi pemimpin pasukan, saudagar besar, penasihat kerajaan, atau pemilik usaha besar. Primbon menyebut fase ini sebagai Wanci Miji Kencana, yang berarti waktu ketika emas dalam diri seseorang muncul ke permukaan. Pada masa ini, apapun yang disentuh pahing seolah berubah menjadi emas. Proyek berjalan lancar, relasi menguntungkan, bisnis tumbuh cepat, dan keuangan menjadi sangat stabil. Kejayaan kedua ini sering menjadi fondasi kekayaan abadi bagi pahing. Kejayaan ketiga muncul pada usia 47-55 tahun. Fase ini bukan hanya tentang materi, tetapi tentang kehormatan, stabilitas, dan pengaruh. Orang pahing menjadi tempat orang lain mencari perlindungan, meminta nasihat, dan membutuhkan bimbingan. Mereka menjadi figur yang dihormati, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Rezeki mengalir lebih tenang, tidak lagi melalui usaha keras, tetapi melalui peluang yang datang sendiri, atau hasil dari apa yang sudah mereka bangun selama puluhan tahun. Kekuatan terbesar weton pahing bukanlah jumlah rezekinya, melainkan kemampuannya mempertahankan kejayaan. Primbon menggambarkan energi pahing sebagai gendheng emas.
Genteng emas yang meski tertimpa badai tetap bersinar. Jika mereka pernah gagal, itu hanya bagian dari siklus hidup biasa, bukan tanda kehancuran. Rezeki mereka cepat pulih, bahkan seringkali lebih besar setelahnya. Selain itu, orang Pahing memiliki kelebihan yang tidak dimiliki weton lain. Kesempatan kedua. Banyak pemilik weton ini mengalami keberhasilan besar setelah masa daun yang panjang. Ada yang bangkit dari hutang, jatuh bangun usaha, atau kehilangan pekerjaan. Namun akhirnya berbalik menjadi sangat kaya pada fase keemasan berikutnya. Ini bukan keajaiban semata, melainkan kerja energi leluhur yang menaungi mereka. Masa keemasan Pahing bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang takdir besar yang tidak bisa dihindari. Mereka diciptakan dengan garis rezeki yang selalu berputar kembali ke puncaknya. Selama mereka tetap rendah hati, terbuka pada bantuan, dan berani melangkah, kejayaan itu datang bukan sebagai harapan, tetapi sebagai kepastian. Setiap weton memiliki kunci pembuka rezekinya masing-masing. Namun untuk weton Pahing, kunci itu bukan sekadar doa atau ikhtiar biasa. Mereka memiliki ritual energi leluhur yang dipercaya dapat mengaktifkan kekuatan kemakmuran mereka secara maksimal. Ritual ini bukan praktik mistis yang sulit, tetapi lebih kepada cara menghubungkan diri dengan getaran rezeki yang memang sudah ada dalam diri mereka sejak lahir. Ritual pertama adalah ritual 3 cahaya. Ini dilakukan pada pagi hari ketika matahari baru terbit. Pahing disarankan berdiri menghadap timur, menutup mata, dan menarik napas 3 kali sambil membayangkan cahaya emas masuk ke tubuh melalui kepala, dada, dan telapak tangan. Ritual sederhana ini dipercaya mampu membuka jalur energi emas yang membuat pikiran lebih jernih, langkah lebih mantap, dan intuisi rezeki menjadi aktif. Banyak orang Pahing mengaku merasakan perubahan besar setelah rutin melakukannya. Ritual kedua adalah sedekah penarik energi. Primbon Jawa percaya bahwa energi Pahing sangat kuat ketika mereka memberi. Tidak perlu besar, yang penting tulus. Sedekah membuka pintu rezeki mereka dengan sangat cepat karena energi bawaan Pahing memang selaras dengan energi memberi. Semakin sering mereka menolong, semakin besar aliran rezeki yang kembali, bahkan dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Ritual ketiga adalah nguri-uri leluhur, yaitu menjaga hubungan spiritual dengan leluhur. Tidak harus berupa sesaji, tetapi cukup dengan doa sederhana, mendoakan orang tua, bersyukur, dan menjaga sikap baik. Leluhur Pahing memiliki ikatan energi kuat yang dipercaya mampu menjadi pelindung rezeki. Ketika mereka menghormati leluhur, aura keberuntungannya meningkat. Ritual keempat adalah membersihkan rumah energi. Orang Pahing sangat sensitif terhadap energi negatif di lingkungan rumah atau tempat usaha. Mereka dianjurkan membuka jendela pagi hari, menata ulang sudut gelap, membuang barang yang tidak terpakai, dan menyalakan wewangian alami seperti kayu gaharu atau bunga melati. Rumah yang bersih secara energi membuat aliran rezeki lebih cepat masuk. Ritual kelima adalah sumpah diri, yaitu komitmen kuat pada tujuan. Pahing memiliki kekuatan besar dalam ucapan. Ketika mereka berkata, "Aku akan berhasil," energi semesta bergerak mengikuti. Inilah mengapa mereka sebaiknya menghindari kata-kata negatif, karena ucapan mereka bagaikan panah yang langsung mengenai sasaran. Semua ritual ini bukan wajib, tetapi ketika dilakukan dengan konsisten, hasilnya luar biasa. Primbon menggambarkan ritual ini sebagai cara untuk menyalakan emas dalam diri Pahing. Ketika energi mereka sudah aktif, pintu rezeki terbuka tidak hanya satu, tetapi banyak sekaligus. Mereka menjadi magnet keberlimpahan, menarik kesempatan, relasi, dan keuntungan tanpa perlu memaksakan diri. Ritual-ritual ini sebenarnya hanya mengembalikan Pahing kepada takdir asalnya. Takdir menjadi orang besar, dihormati, dan berlimpah. Dengan menjaga energi leluhur, pikiran, dan hati, rezeki mereka tidak hanya datang, tetapi datang dengan deras, stabil, dan panjang. Saudara-saudara semua, itulah pembahasan lengkap tentang rahasia besar weton Pahing,
Sebuah weton yang sejak dulu dipercaya para leluhur sebagai pemilik garis rezeki paling kuat, paling stabil, dan paling mudah dipanggil melalui laku yang benar. Kita sudah membahas sejak awal bagaimana karakter bawaan Pahing terbentuk, bagaimana energi rezekinya bekerja, sampai rahasia terdalam tentang jalan hidup yang menuntunnya menjadi sosok kaya raya, tajir melintir, dan selalu dinaungi keberuntungan. Jika Anda sendiri lahir di weton Pahing, ingatlah baik-baik, tugas Anda bukan menunggu keajaiban datang, tetapi menjemput rezeki yang sudah dititipkan. Energi Pahing kuat, tetapi ia hanya akan bergerak jika pemiliknya juga bergerak. Jangan biarkan potensi besar yang diwariskan leluhur hilang begitu saja karena keraguan atau malas melangkah. Dan kalau Anda bukan Pahing, jangan berkecil hati. Setiap weton punya jalannya masing-masing. Yang penting adalah memahami kekuatan diri dan berjalan sesuai kodrat energi kelahiran. Dengan memahami primbon, kita bukan sedang memuja nasib, tetapi sedang belajar membaca peta hidup yang sudah digariskan agar kita tidak salah arah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika Anda merasa penjelasan ini bermanfaat, membuka wawasan, dan membuat Anda semakin yakin menapaki takdir Anda, jangan lupa like untuk menguatkan energi baik dalam hidup Anda. Tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan primbon, weton, rezeki, jodoh, dan takdir yang akan saya bahas di video-video berikutnya. Share video ini ke teman atau keluarga yang lahir di weton Pahing agar mereka tahu bahwa mereka membawa keberkahan besar dalam hidupnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga rezeki Anda lancar, langkah Anda ringan, dan segala pintu kebaikan terbuka lebar. Salam berkah, salam rezeki, salam primbon Nusantara.